Selamat siang Sobat Siar Bethesda. Jumpa kembali di episode ke-13 Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama topik mengenai salah satu gangguan tidur, yaitu ngorok, ya, atau kalau dalam bahasa medis disebut dengan OSA. Nah, ngorok ini tentunya kalau orang-orang taunya kalau ngorok itu tidurnya nyenyak nih dokter. Betul. Padahal ternyata itu merupakan sebuah gangguan. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Laksmi Asanti, spesialis syaraf konsultan FAAN di Rumah Sakit Bethesda. Gak usah lama-lama, yuk kita tanya aja langsung ke Dr. Laksmi. Baik Dr. Laksmi, kita akan masuk di topik pembahasan yang pertama, dokter. Apa sih yang disebut dengan obstructive sleep apnea atau OSA atau yang dikenal orang-orang sebagai gangguan tidur yang mengorok atau mendengkur seperti itu? Monggo dokter. Ya, dokter Andrea. Jadi ngorok itu sering orang konotasinya tidurnya nyaman ya. Oh sudah lelap, sudah ngorok. Nah, tapi sebetulnya ngorok itu membawa implikasi yang cukup berat yang kita sebut OSA atau obstructive sleep apnea. Jadi itu adalah suatu keadaan di mana tidur itu berulang kali berhenti nafas yang diawali dengan ngorok, dan ini dianggap abnormal jika berhenti nafasnya itu lebih dari 10 detik. Begitu dokter Andrea. Baik dokter. Lalu mengapa sih dokter orang itu bisa ada OSA atau mengorok atau mendengkur, dan faktor risikonya itu apa saja dokter? Apakah terkadang tuh bapaknya ngorok, nanti anaknya laki-laki juga ikutan ngorok seperti itu dokter? Ya. Monggo bisa dijelaskan dokter. Jadi ngorok itu terjadi oleh karena ada sumbatan di saluran nafas atas atau kolapsnya otot-otot di pernafasan atas. Nah ini bisa disebabkan banyak hal, terutama kegemukan dokter Andrea. Jadi obesitas itu sangat mendukung untuk terjadinya ngorok. Di samping itu juga ukuran leher yang besar. Jadi pada laki-laki apabila lebih dari 17 inch atau 43,1 cm, pada wanita 16 inch atau sekitar 40,6 cm, itu sudah termasuk leher yang besar. Jadi itu bisa menjadi penyebab. Di samping itu juga bisa karena bentuk rahang yang abnormal. Jadi ada yang dinamakan retrognasia, itu rahangnya agak blesek begitu. Mundur betul. Iya, jadi itu menyebabkan dia juga saluran nafasnya tidak sempurna. Atau juga penyakit-penyakit saluran pernafasan di bagian atas seperti amandel ya bahasa awamnya. Lalu orang yang banyak pilek hingga terjadi sinusitis, atau terjadi radang yang berat, atau ada orang yang memang mempunyai bentuk lidah yang tidak normal, yaitu besar di bagian belakang. Itu menjadi faktor penyebab, sebagian besar faktor penyebab demikian. Dan masih ada lagi misalnya pemakaian obat-obat, terutama obat-obat tidur, itu seringkali membuat orang jadi ngorok juga. Tapi dengan sendirinya ngorok ini nanti, ngorok dan berhenti nafasnya ini akan kita ukur, tidak asal orang ngorok itu sakit ya. Jadi kalau orang ngorok itu sendiri ada yang normal, ada yang tidak normal. Jadi nanti kita bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi memang harus kontrol nih dokter ya, kalau misalnya merasa ngoroknya itu nanti bisa dijelaskan oleh dokter Laksmi ya. Jadi kriteria ngorok yang normal dan tidak normal. Ya. Baik dokter. Lalu selanjutnya apa saja dokter penanganan yang harus diberikan dan dilakukan kepada pasien dengan sebelumnya kita mengetahui gejala-gejala apa sih yang membutuhkan harus segera datang kepada dokter untuk konsultasi? Ya dokter Andrea, jadi biasanya kalau kita omong-omong dengan pasien itu pasti kita sering tanya begini, mengganggu sekitarnya tidak ngoroknya itu? Nah itu biasanya yang paling dekat tidur si istri atau si anak atau si suami itu bisa akan memberikan jawaban bahwa ya tidurnya ngorok sangat keras sampai saya tidak bisa tidur. Kemudian gejala lain yang mengikuti adalah pagi pusing bangun tidur, lalu siang selalu ngantuk. Jadi kalau bekerja ya tidak efisien ya. Jadi di ruang kuliah juga bisa tidur. Kadang-kadang di lampu merah
berhenti lalu lintas, ketiduran di situ. Jadi itu nanti semua akan kita tanyakan. Jadi nanti kita ada skornya untuk men-skor apakah orang ini memang ada gejala kecenderungan menderita gangguan tidur yang disebut OSA itu. Baik Dokter Laksmi, tadi kita sudah mengenali faktor risiko dan penyebab bisa terjadi. Selanjutnya dokter, masyarakat itu kapan sih dok harus datang berobat atau datang konsultasi kepada dokter, dan kira-kira penanganan apa saja yang perlu diberikan kepada pasien supaya tidak takut ya, loh kenapa kok harus periksa padahal cuma ngorok, seperti itu. Monggo dokter. Iya dokter Andrea, jadi biasanya ngorok yang sudah menjadikan orang sakit atau menjadikan perlu dievaluasi lebih lanjut, itu adalah ngorok yang sudah membawa dampak beberapa kelainan. Misalnya kalau pertanyaan kita berikan pada pasien itu mesti ngoroknya mengganggu lingkungan tidak. Terus kemudian bangun tidur bagaimana? Mulutnya terasa kering, pusing. Kemudian juga biasanya orang itu ngantuan, atau kalau kita menyebut hipersomnia ya, itu ngantuan di tempat kerja ya ngantuk, tertidur, kuliah juga tertidur, naik mobil di tengah jalan ada lampu merah ya tertidur, dan orangnya biasanya menjadi gangguan emosi juga. Itu antara lain menjadi emosional, depresi, badannya menjadi selalu lelah, jadi tidak nyaman. Itu antara lain gejala-gejala yang mengikuti. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Sobat Sehat Bethesda. Apabila ada keluhan serupa, bisa langsung konsultasikan kepada dokter kami di Rumah Sakit Bethesda. Gitu ya betul dokter Andrea. Nanti selanjutnya apabila itu memang benar-benar membutuhkan evaluasi lebih lanjut, itu bisa kami kirim ke laboratorium di Bethesda. Kami mempunyai alat yang untuk memeriksa itu dokter Andrea. Baik. Namanya PSG atau polisomnogram. Nanti kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai alat ini nggih dokter, ya, apa yang bisa Sobat Sehat Bethesda dapatkan apabila periksa di sini. Baik dokter, sebelum kita membahas mengenai alat dokter, apa saja yang bisa kita lakukan sih untuk mencegah supaya tidak terjadi OSA atau tidak terjadi mengorok atau mendengkur tadi? Iya, dengan sendirinya karena kita tahu tadi sudah saya sebutkan bahwa obesitas itu menjadi penyebab antara lain. Jadi yang bisa kita tangani adalah usahakan berat badannya ideal. Ya, itu yang penting sekali, berat badan ideal. Kedua juga penyakit-penyakit di saluran tenggorokan atas. Jadi biasanya kami juga akan kerjasama dengan bagian THT. Lalu tidak kalah juga bentuk rahang, itu bisa diperbaiki juga. Bisa diperbaiki bentuk rahang ya dok ya? Bisa, dioperasi ada. Kemudian pada beberapa penyakit yang penyakitnya itu sudah tidak ada katakan, tapi dia mempunyai kecenderungan kolaps otot-otot saluran napas atas, atau yang disebut palatum ya. Palatum itu kalau bahasa Jawa cetak ya. Langit-langit betul. Ada yang langit-langitnya itu turun apabila menghirup udara. Nah, itu pada beberapa orang dipasang implan untuk mencegah dia turun kalau dia bernafas. Jadi istilahnya kalau ada benda turun seperti ini, jadi salurannya semakin sempit ya, semakin sempit, jadi napasnya semakin sulit. Ya. Lalu di samping itu juga mesti juga mengatur cara tidurnya ya. Misalnya lebih baik miring, jangan terlentang. Miring. Ya, kalau orang banyak ngorok itu dimiringkan, itu akan banyak mengurangi juga. Jadi dari pola tidur juga bisa diingatkan. Ya. Baik dokter Laksmi, dari yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi dokter, pastinya kalau ada sebuah penyakit kita takutnya adalah sebuah komplikasi. Apakah ada komplikasi terkait penyakit ini dan apakah dia itu sebetulnya berbahaya dokter? Oh iya, ya pasti dokter Andrea. Jadi kalau kita lihat gejalanya, bahwa orang sesudah ngorok keras, grok, dia akan berhenti nafas. Nah, berhenti nafas ini nanti pasti akan kita hitung berapa lama, berapa detik, dan frekuensinya berapa banyak, hingga kita akan mengukur indeksnya. Nah, pada waktu sesudah berhenti nafas itu, pasti yang dinamakan saturasi oksigen akan turun. Nah, waktu saturasi oksigen akan turun, gas CO2 itu akan meningkat, bukan? Yeah. Nah, sesudah itu meningkat, dia akan memicu
sistem otak untuk bernafas, lalu terjadi bernafas lagi. Iya. Nah, kemudian dari sistem pernafasan yang terganggu ini terjadi gangguan metabolisme alur pernafasan ya, oksigen dan CO2-nya, hingga akibatnya merangsang sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis itu Dokter Andrea tahu sendiri, akibatnya kan macam-macam sekali. Jadi bisa sampai tekanan darah tinggi, gangguan denyut jantung, kemudian juga terjadi yang dinamakan penebalan tunika intima atau sistem pembuluh darah yang otot pembuluh darah yang bagian dalam, hingga itu makin menyempit, lalu terjadi gangguan dari penyempitan itu, akibatnya juga bisa jadi stroke kalau di otak, gangguan jantung, kemudian juga menyebabkan insulin resisten meningkat hingga meningkatkan diabetes dan segala komplikasinya. Jadi Dokter Andrea lihat sendiri bahwa dengan gangguan ini, termasuk kenaikan faktor inflamasi ya, atau faktor penyebab radang, itu CRP-nya akan naik, interleukin naik dan sebagainya, itu akibatnya di tubuh banyak sekali. Jadi gangguan kardiovaskuler, gangguan cerebrovaskuler, gangguan diabetes, gangguan metabolisme. Nah, itu dengan segala komplikasinya. Jadi kelihatannya hanya sekedar ngorok, tapi akibatnya berkepanjangan. Jadi Sobat Sehatida, karena sebetulnya sederhana banget ya dokter ya, dan itu terjadi di masyarakat luas. Jadi karena terjadinya di masyarakat luas, jadi harus dipahami dokter. Jadi memang Sobat Sehatida bisa mendapatkan informasi tentang komplikasi ini, jadi lebih aware atau lebih peduli seperti itu ya, apalagi untuk kerabat atau keluarga yang mengalami hal yang serupa. Baik dokter, lalu kalau kita berbicara mengenai penyakit, pasti kita akan bertanya mengenai prognosis atau pandangan ke depannya atau penyakit ke depannya. Bagaimana prognosisnya dan apakah OSA ini bisa sembuh? Pertanyaan pasien mesti kayak gitu. Bisa sembuh nggak dokter? Ya, betul. Jadi demikian Dokter Andrea, kita akan melihat penyebabnya. Kalau penyebabnya obesitas, nah kalau itu bisa dikurangi, bahkan bentuk badannya diidealkan, itu sebagian besar akan banyak berkurang, akan bisa menyembuh. Kemudian juga posisi tidur, kalau andai kata dengan tidurnya diubah, dia tidak boleh terlentang lagi, dia miring, dia sudah berkurang banyak, itu pun sudah akan membantu. Kemudian kalau itu masih tidak bisa menolong, kita bisa membantu dengan alat yang namanya CPAP. Itu alat bantu nafas yang nanti akan dipasangkan pada waktu orang itu tidur. Jadi dia akan memompa pada waktu pasien itu berhenti nafas. Di samping terapi operatif, karena pembetulan rahang, pembetulan gigi, pembetulan langit-langit dan sebagainya, misalnya saluran nafas bagian atas yang tersumbat dan sebagainya, itu kita koreksi semua. Baik, jadi Sobat Sehatida apabila mengalami keluhan serupa bisa langsung datang dan konsul ke rumah sakit kami. Tadi dokter Diko ada alat yang dinamakan dengan PSG. Monggo Dokter Lasmi mungkin bisa jelaskan kepada Sobat Sehatida apa itu alat PSG yang dimiliki oleh rumah sakit Bethesda. Ya, jadi alat PSG itu para pemirsa adalah suatu alat untuk merekam selama orang itu tidur. Jadi kami mengerjakan pasien itu, kita tidur di rumah sakit, tidur normal, artinya bukan ditidurkan ya, bukan dibius atau bagaimana, tidur biasa, dan kemudian kita pasang alat itu. Alat itu akan merekam aktivitas otot, kemudian aktivitas otak, kemudian aktivitas mata, kemudian aktivitas otot tenggorok, kemudian merekam juga jantung, kemudian dia juga akan merekam penurunan kadar oksigen. Lalu perekaman otot itu kita pasang di dada dan perut untuk melihat gerakan pada waktu orang berhenti nafas, apakah ototnya itu berusaha bergerak atau ototnya juga diam saja. Karena ini nanti untuk membedakan apakah gangguan tidur yang apnu ini, berhenti nafas ini, disebabkan karena sumbatan atau karena gangguan di otak. Jadi itu direkam 1 malam. Jadi kita akan merekam 1 malam dari pasien itu di tempat tidur sampai dia bangun, dari dia mulai tidur
dan dia mulai aware, mulai bangun. Nah, nanti di situ kita akan menghitung berapa lama dia berhenti nafas dan berapa kali. Dan tiap kali berhenti nafas itu akan terekam di situ berapa detik. Nah, nanti kita akan menghitung indeksnya 1 jam itu berapa kali. Nah, di situ kita akan melihat ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Masing-masing pasti membutuhkan penanganan yang tidak sama. Dari situ juga akan kita melihat gangguan-gangguan tidur yang lain. Mungkin nanti dibicarakan di topik lain ya, Dokter Andrea. Baik, Dokter. Karena ini akan menyangkut juga kita bisa melihat rekaman tidurnya. Apakah kita tahu rekaman tidur itu ada yang dengan REM atau rapid eye movement, mata yang bergerak. Ada juga yang tidur tanpa mata bergerak. Nanti ada stadiumnya 1, 2, 3, 4. Kita akan bisa lihat sleep efisiensinya, efisien tidak tidurnya, dan sebagainya. Baik, Dokter Laksmi, terkait mengenai alat yang dinamakan dengan PSG tadi, Dokter. Alatnya itu dipasangkan di tangan atau harus disuntikkan atau seperti apa, Dokter? Mungkin kan Sobat ZPDC belum tahu, belum ada bayangan. Ini mau dipasangnya gimana ya? Apa harus disuntik? Kan saya takut disuntik dan sebagainya. Ya, betul. Iya, Dokter. Jadi alat itu berupa beberapa kabel ya, Dokter Andrea. Itu sebagian dipasang di kepala untuk merekam otaknya, dipasang di bawah mata untuk merekam pergerakan mata, dipasang di bawah lid tenggorok sini ya, untuk melihat gerakan di sini. Kemudian dipasang di betis, karena kita juga harus merekam gerakan otot betis yang dinamakan limb movement, paroxysmal limb movement, karena itu berkaitan dengan gangguan tidur juga. Terus kemudian di sini kita pasang juga di otot perut dan otot dada. Lalu ada alat yang untuk merekam kadar oksigennya, cuma kita tempel di tangan. Lalu merekam pola nafasnya. Jadi nanti di depan mulut itu juga ada sedikit. Begitu itu dimasukkan di dalam satu alat, kemudian alat itu masuk ke komputer. Komputernya di kamar sebelah, nggak boleh dilihat, nggak bisa dilihat. Lalu si pasien itu tidur di satu kamar, kamarnya kita buat nyaman supaya tidurnya enak. Tapi di dalam kamar itu ada semacam CCTV-nya. Jadi kita bisa melihat pada waktu kejadian tidur itu pasien tuh ngapain gitu loh. Jadi apakah dia kejang, apa dia, karena ada yang mendadak bangun, tidur bangun itu somnambulisme, atau yang mendadak gelisah dan sebagainya, itu terekam semua. Nah, pada waktu pasien itu bagaimana tingkah laku pasien selama tidur itu kita lihat dengan kamera, itu bisa kita lihat juga. Nah, itu pagi hari selesai, pasiennya bangun, kita selesai merekam. Baik, jadi tidak, istilahnya tidak invasif ya, Dokter ya? Tidak ada yang disuntikkan, tidak ada. Itu juga nggak ada. Dilem. Dilem aja. Baik, berarti Sobat ZPDC tidak perlu khawatir. Iya. Alatnya tidak menyakiti. Iya, Dokter. Terima kasih banyak Dokter Laksmi atas Sama-sama, kesempatan Dokter yang Anda. luar biasa pada hari ini. Kita jadi tahu ternyata mengorok itu tidak sesederhana hanya mengorok saja. Betul. Sobat ZPDC bisa bagikan informasi ini kepada keluarga, kerabat, saudara yang mengalami hal yang serupa sehingga tidak terlambat untuk ditangani. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Laksmi. Undur diri, sampai jumpa di Talk BTS episode ke-14. Jangan lupa follow sosial media kami dan ikuti informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.